dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam nama Yesus. Kita bertemu di dalam ibadah online. Sebelum kita bersama memuji memuliakan Allah, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur padamu, untuk kasih setiamu yang mencurah di dalam hidup kami. Kasih setiamu yang tercurah di dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin kami, beri kami sukacita. Pimpin para pelayanmu, Tuhan pimpin berkati. Pemimpin pujian Bapa, Bapa mengurapi hambamu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, memuji memuliakan Engkau. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan jalannya firman Tuhan, Bapa yang memimpin, Bapa yang memberkati. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Puji nama Tuhan jika saat pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kasih Tuhan melingkupi dalam setiap hati kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyembah Allah kita dengan kesungguhan hati kita. Ini kami Tuhan. Ini hati yang haus dan lapar akan Engkau. Bila kami mau naikkan ucapan syukur kami. Karena Engkau Allah yang sangat baik. Terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat-sangat baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Nyatakan bersama, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Serukan bersama. Kita mau nyatakan bagi Yesus kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam
saat nyatakan bagi Yesus kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur lebih lagi katakan Yesus kita. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah setia, Engkau pembela kami, Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan, Engkau perlindungan. Haleluya. Sembah Tuhan, ini hati kami, ini rindu kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi dalam kerajaan-Mu, Yesus, Yesus. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami mau nyatakan bahwa Engkaulah Allah satu-satunya kekuatan kami. Kau yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan kami, Kau akan turun memulihkan setiap hidup kami. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami mengeluh. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak bersyukur. Sebab Engkau Allah yang baik, bahkan sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
Saudara diberkati dengan hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita mau rayakan kemenangan kita. Nyatakan bahwa Yesus satu-satunya kekuatan kita. Yesuslah pembela kita. Haleluya. Mari bersama pertepuk dalam suara kita. Nyatakan Engkau Tuhan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan pengagungan. Kerajaanmu tetap selamanya. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menakutku dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan Mari lebih lagi bagi Yesus kita. Katakan terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Kerajaanmu kekal selamanya. Teriakan bersama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menangkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menangkan kutu dan kami berserah, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya, dan memerintah untuk Yesus kita dahsyat, Dia luar biasa. Katakan bersama, Yesus ajaib. haleluya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang limpah atas kami, buat hadirat-Mu yang luar biasa memberkati kami pagi hari ini. Kami mau siapkan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memberikan yang terbaik dalam hati kami sebagai tanah yang subur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Lagi-lagi katakan bagi Yesus kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat lebih lagi bagi Yesus kita katakan. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat lebih lagi dari yang ini. Saya percaya saudara bisa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
hadirat-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Shalom. Di era new normal ini kita harus patuh dengan tata aturan protokol kesehatan. Yang pertama, kemana-mana kita harus memakai masker. Jangan lupa pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Yang keempat, jaga jarak. Dan yang kelima, mobilitas kita kurangi. Selamat menerapkan protokol kesehatan ini. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan nikmati firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi pelajaran bagi kita. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, tanda darah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memberikan kesehatan kepada kami. Dan kesehatan ini kami gunakan Tuhan untuk beribadah. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami buka hati kami, taburi dengan kuasa firman-Mu, agar firman-Mu tumbuh dan berbuah di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, tema hari ini adalah tanda darah. Kalau kita mau mempelajari tanda darah ini, kita kembali pada zaman Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 13. Bunyinya demikian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Tuhan memerintahkan ada tanda darah di setiap rumah orang Israel. Kalau di situ ada tanda darah, berarti Tuhan lewat. Dan tidak ada tulah kemusnahan di rumah yang ada tanda darahnya. Nah, tanda darah yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu adalah tanda darah yang merupakan lambang, di mana tanda darah itu dibuat dengan darah Yesus. Jadi setiap rumah, setiap orang percaya yang memiliki tanda darah Yesus di dalam hatinya, di dalam jiwanya, maka tidak akan ada kutuk kemusnahan di dalam kehidupan mereka. Jadi tanda darah anak domba Allah memiliki nilai yang sangat tinggi. Tanda darah dari anak domba Allah memiliki kuasa yang tak terbatas, yang akan dioleskan kepada setiap orang yang percaya kepadanya.
Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita telah dibeli dengan darah Yesus yang sangat mahal. Ini yang harus kita mengerti. Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita kembangkan. Di dalam ayat tadi dikatakan, tidak tahukah kamu? Apakah kamu mengerti bahwa hidupmu yang sekarang ini adalah hidup yang telah diolesi dengan tanda darah? Hidup yang telah diperbarui dengan tanda darah. Yesus membeli kita, sehingga kita ini bukan milik kita sendiri. Kita telah menjadi milik Yesus. Kita dijadikan rumahnya. Bapak Ibu yang punya rumah, Bapak Ibu yang tinggal di rumah, tentunya giat sekali untuk membersihkan rumah kita. Ya pagi mungkin kita sapu, mungkin kita pel, lalu alat-alat kita tempatkan di satu tempat. Kita kepingin punya rumah yang bersih, kita kepingin punya rumah yang rapi. Tuhan pun sama. Orang yang telah ditebus oleh darah Yesus harus sadar untuk memiliki rumah yang rapi, untuk memiliki rumah yang bersih. Karena rumah yang rapi, rumah yang bersih itu menjadi sarana kesaksian. Itu merupakan kebanggaan Allah. Maka ayat ini dikatakan supaya kamu dapat memuliakan Allah dengan tubuh yang sudah dibersihkan. Dengan hidup yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita harus dapat menjadi rumah Allah yang intinya memuliakan nama Allah. Nah, kita telah dibeli. Artinya kita telah menjadi milik Kristus. Kristus memiliki hak penuh di dalam kehidupan kita. Dan Kristus melindungi rumah yang dimilikinya ini. Tanda darah ini harus menjadikan pengertian bagi kita bahwa kita ini telah menjadi milik Kristus yang dilindungi oleh Yesus. Perlindungan ini loh yang harus kita kembangkan. Perlindungan ini yang harus kita mengerti. Perlindungan ini yang harus menjadikan landasan dari setiap perjalanan hidup kita. Nah, apa makna perlindungan itu? Orang yang dilindungi oleh kekuatan darah Kristus harus menjadi orang yang tidak memiliki ketakutan, tidak memiliki kekhawatiran lagi. Selama rumah itu bersih, selama kita ini hidup baik, selama kita ini hidup bersih, ketakutan dan kekhawatiran harusnya sudah dapat dilenyapkan. Setiap rumah yang tidak memiliki tanda darah, ada kutuk kemusnahan. Kutuk kemusnahan itu melekat di dalam kehidupannya. Hidup tiap hari diwarnai dengan ketakutan. Hidup tiap hari diwarnai dengan kekhawatiran. Inilah perbedaan yang harus kita miliki. Inilah perbedaan yang harus kita tunjukkan kepada setiap orang. Bahwa rumah yang telah diolesi dengan tanda darah itu tidak akan ada kutuk kemusnahan. Segala ketakutan, segala kekhawatiran harus sudah dapat kita hilangkan
Karena Allah menyertai kehidupan kita. Pengembangan ini yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Harus ada kesaksian yang nyata bahwa kita adalah milik Kristus. Kristus mulai mendandani kita, memperbaiki kita. Rumah yang menjadi milik Kristus harus diserahkan kepada Kristus dan siap untuk direvisi, direnovasi oleh Tuhan kita, sehingga kita menjadi rumah yang benar-benar memuaskan hati tuannya, rumah yang memuaskan hati pemiliknya. Kita adalah ciptaan baru, dan ciptaan baru inilah yang harus kita gunakan setiap hari. Ciptaan baru inilah yang harus kita tampilkan setiap hari. Tuhan mengatakan yang lama sudah berlalu. Jangan menggunakan manusia lama lagi, tetapi menggunakan manusia baru. Yang di situ ada roh Allah di dalamnya. Roh Kudus ada di dalamnya. Roh yang memberi penghiburan ada di dalamnya. Roh yang memerdekakan ada di dalamnya. Rumah baru, ciptaan baru adalah ciptaan yang berani meninggalkan kekhawatiran, meninggalkan ketakutan. Karena Tuhan memberikan tuntunan, menuntun kehidupan kita. Tuhan menuntun kehidupan kita. Kita akan dituntun oleh Tuhan ke rumput yang hijau. Kita akan dituntun oleh Tuhan ke air yang tenang. Bahkan jika ada lawan-lawan di hadapan kita, Allah tidak tinggal diam. Allah tidak kepingin rumahnya dirusak kembali. Allah kepingin rumahnya tetap kokoh, kuat, tetap bersih, tetap bagus, yang setiap orang melihat akan berdecak kagum. Tapi dalam praktek kesehariannya, mengapa masih ada rumah-rumah yang tadinya diolesi darah Yesus kok tidak makin baik, tetapi dia makin rusak rumahnya? Karena si pemiliknya tidak sadar bahwa dia telah ditebus oleh darah Kristus. Tidak sadar. Tidak sadar ini diawali dari tidak menghargai karya Yesus di kayu salib. Setiap orang yang tidak menghargai karya Yesus di kayu salib, hidupnya tidak akan tenang. Karena dia sudah ditipu oleh kuasa gelap. Karena hidupnya telah dihancurkan oleh kuasa gelap dan dirusak kembali. Rumah yang tadinya sudah bersih, rumah yang tadinya sudah bagus, dihancurkan kembali oleh perasaan hidupnya. Maka melalui pelajaran tanda darah pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara digugah kesadarannya dengan memegang roti yang merupakan tubuh Yesus, dengan memegang cawan yang isinya anggur darah Yesus. Kita diingatkan kembali betapa kasihnya Allah kepada kita, sehingga rela untuk menghancurkan kehidupannya, meneteskan darahnya, memberikan roti kepada kita dari tubuhnya, agar setiap kita memegang roti, agar setiap kita memegang anggur, pikiran kita, jiwa kita hadapkan kembali kepada Yesus yang telah membeli kita dengan harga yang mahal. Jangan cemari tanda darah, tetapi mari kita kembangkan tanda darah yang ada dalam hidup kita, sehingga kekhawatiran, ketakutan, kebingungan hidup di dalam dunia dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah
membeli kita. Perjamuan kudus adalah mengingatkan kita bahwa tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita dan tubuh kita ini milik Kristus. Sehingga kalau ada kerusakan, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, laporkan kepada Kristus, supaya tubuh kita yang telah dibeli ini, supaya hidup kita yang telah dibeli ini tidak akan rusak karena ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Buang segala ketakutan, buang segala kekhawatiran, karena tanda darah ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk beribadah. Maka Tuhan, biarlah peribadahan kami menjadi peribadahan yang baik dan benar. Kami dapat belajar dengan Engkau yang memberikan tanda darah dalam hidup kami. Meteraikan hidup kami dengan tanda darah-Mu, sehingga ketakutan dan kekhawatiran kami hancurkan di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita selesai, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, tolong ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, pemerintah mengajak kepada kita untuk selalu mengenakan protokol kesehatan dengan ketat. Dan protokol kesehatan saat ini telah ditingkatkan dari 3M menjadi 5M. Kemana-mana kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Ini harus kita terapkan supaya kita tidak tertular dengan COVID-19 ataupun tidak menularkan COVID-19 pada orang lain. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong, sekali lagi, tolong yang ikut ibadah online yang belum subscribe, itu tolong di subscribe. Subscribe itu gambarnya merah. Ya, jadi di bawah gambar YouTube yang kita lihat, itu ada tulisan kecil-kecil, kalau masih ada warna merah berarti kita belum subscribe. Sesudah itu, mari kita like. Like itu gambar jempol, kalau gambar jempolnya itu belum hitam, masih hanya line saja, itu berarti kita belum like, tolong di like. Nah, sesudah itu tambah satu Bapak Ibu, tolong di komen, bawahnya like itu ada tulisan komen, komentar. Apa komentarnya? Terserah Bapak Ibu, mau kritik, mau saran, mau apa, silakan di komen. Supaya kami dapat mengenali Bapak Ibu lebih jauh lagi. Mari, masih satu, yaitu tolong doakan ibadah online. Supaya ibadah online ini terus berjalan. Terus kita mengadakan ibadah online. Karena musuh kita saat ini cuaca. Kadang-kadang kami di tempat wisata tiba-tiba hujan. Kami harus berteduh di tempat tertunda dan sebagainya. Jadi mari ibadah online tolong doakan supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan tetap memberikan kesempatan agar cuaca dan sebagainya kita dapat mengadakan ibadah online. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Hari ini Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kita menerima taburan firman-Mu hari ini, dan kami percaya Bapa, firman-Mu hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Berkati dengan pelayanannya, berkati keluarga besarnya. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya untuk bangsa Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan berkat
berkat yang luar biasa kepada bangsa kami Indonesia Bapa. Jauhkanlah bangsa Indonesia dari bencana alam, malapetaka, COVID-19, pertikaian antar suku dan agama. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya bahwa Engkau menyatukan bangsa kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat marifat yang luar biasa kepada bangsa kami. Bapa, kami berdoa khususnya untuk para pemimpin bangsa kami Indonesia. Berkati presiden dan wakil presiden, berikan hikmat marifat-Mu yang datangnya dari surga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bawahannya Bapa. Berkati para menteri, berkati para gubernur, berkati para bupati, berkati para wali kota, berkati para camat, berkati para lurah, berkati para ketua RW, juga berkati para ketua RT Bapak. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dengan kebijaksanaan, berkati dengan kejujuran, berkati dengan keadilan. Ya Bapak, kami percaya kiranya Engkau senantiasa bisa bekerja menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur. Hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami. Kami berdoa untuk Ibu Suheni yang sakit gula. Kami berdoa untuk Bapak Budi yang jatuh. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Mbah Rukiah yang diare. Kami berdoa untuk Pak Gito dan Ibu Sriono yang minta percepatan pemulihan. Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Maka pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan untuk ke-6 saudara kami. Di dalam nama Yesus Kristus, segala permohonan doamu dikabulkan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk teman-teman kami, agar mereka memiliki iman yang tumbuh dan berani beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, dan juga Feni. Jamaah Tuhan, tumbuhkan iman percaya mereka, sehingga dengan iman percaya mereka dapat menikmati seluruh berkat yang telah Tuhan siapkan untuk mereka. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah kami. Maka Tuhan, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu untuk kami. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu Engkau heran karena Engkau diberkati. Dan jika Engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.